yang bahagia. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, teman-teman. Puji syukur patut kita aturkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas penyelenggaraannya kita masih diberikan kesempatan boleh hidup hingga hari ini. Dari tempat ini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu di sela-sela aktivitas Bapak Ibu di dalam ruangan kelas untuk bersama-sama dengan saya di tempat ini. Hari ini saya berdiri di sini untuk membagi praktik baik berkaitan dengan modul atau materi yang saya pelajari dalam diklat guru penggerak calon guru penggerak. Hari ini mungkin bukan hanya dari saya yang mau berbagi hal baik atau praktik baik, tapi harapan saya bahwa kehadiran kita bersama hari ini untuk bisa saling berbagi. Teman-teman semua, hari ini saya akan kembali memaparkan atau menyampaikan materi yang sebenarnya ini sudah disampaikan atau sudah dipaparkan oleh kedua rekan guru kita di sekolah ini, dua rekan guru yang sudah menjadi guru penggerak di sekolah kita. Tentunya hari ini saya kembali akan memaparkan materi yang sama, tetapi mungkin hanya secara garis besarnya karena memang sudah disampaikan terdahulu oleh teman-teman kita. Karena memang sesi sebentar kita mungkin langsung masuk ke sesi kita berdialog atau berdiskusi bersama terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah kita. Untuk itu, teman-teman semua, saya mohon izin untuk kembali memaparkan materi tentang budaya positif ini. Baik teman-teman, hari ini ada 6 yang harus saya sampaikan berkaitan dengan materi tersebut. Yang pertama itu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua itu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Dan yang ketiga itu keyakinan jelas. 4, kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Kemudian sebentar kita langsung masuk pada sesi diskusi. Baik, tentang definisi disiplin itu sendiri. Definisi disiplin itu merupakan bentuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan. Di sini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Baik, tentang disiplin positif. Dari disiplin positif ini, kita sebagai pendidik diharapkan dapat menerapkan cara disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian dari disiplin positif itu sendiri lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman.
Berikut ada beberapa motivasi perilaku manusia. Ini menurut Dian Gosen. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah teman-teman, ini ada 3 perilaku ini. 2 perilaku yang di awal tadi itu masih berdasarkan motivasi dari luar atau motivasi eksternal. Kemudian yang terakhir itu sudah berasal dari motivasi dari dalam diri sendiri, dalam diri anak, atau yang biasa kita sebut dengan motivasi internal. Nah harapannya sebaiknya sebagai seorang pendidik kita harus menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang diharapkan mungkin kita menuju ke motivasi perilaku yang ketiga. Berikut posisi kontrol seorang guru. Nah di sini kalau teman-teman masih ingat baik yang sudah dibagikan tentunya dari awal, saya tadi sudah membicarakan. Ini sudah dibagikan oleh 2 rekan guru kita, Ibu Ika dan Ibu Erin, sebagai guru pemula dari awal materi itu yang sudah dibagikan. Posisi kontrol seorang guru itu ada. Saya juga baru belajar ketika kemarin mendapatkan materi ini. Saya memahami lagi, mungkin itu hari ketika dibagikan oleh Ibu Ika mungkin samar-samar, tapi kemarin ketika saya langsung terjun di dalamnya belajar, saya sedikit lebih memahami tentang posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama itu sebagai penghukum. Tentu teman-teman pasti tahu sebagai penghukum itu seperti apa sebagai pendidik. Yang kedua itu pembuat rasa bersalah. Dan yang ketiga itu sebagai teman. Dan yang keempat pemantau. Dan yang terakhir posisi itu adalah sebagai seorang manajer. Nah ini di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya sebagai seorang guru kita menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Yang berbuat sesuatu itu harus bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahan sendiri. Kemudian posisi manajer ini juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid itu sendiri. Berikut keyakinan sekolah atau kelas. Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ini mungkin di hal yang pertama ini kita bisa mulai mungkin dari wali-wali kelas di dalam ruangan kelas masing-masing. Yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Berikut segitiga dalam penyelesaian masalah, segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ini ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas. Nah, dari ketiga langkah segitiga restitusi ini tentunya mempunyai tujuan.
tujuannya itu untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke, baik Bapak Ibu, demikian pemaparan materi dari saya terkait dengan modul budaya positif. Sesi selanjutnya saya langsung kembali ke teman-teman semua. Kita langsung masuk pada sesi diskusi berkaitan dengan penerapan budaya positif yang sudah ada atau yang sudah kita lakukan selama ini di sekolah kita. Ya, di sini Bapak Ibu minta maaf, saya tidak mengajar pun tidak menggurui teman-teman semua. Kita di sini sama-sama mau berbagi praktik baik. Saya berbagi praktik baik, kemudian harapan saya juga teman-teman bisa berbagi praktik baik atau hal-hal baik dari teman-teman yang selama ini sudah teman-teman jalankan atau laksanakan di sekolah kita, tentunya untuk anak murid kita. Nah baik, ini ada beberapa pertanyaan pemandu, mungkin teman-teman bisa lihat, cermati sebentar, kemudian kita langsung masuk untuk kita sama-sama berdialog, kita berdiskusi dari pertanyaan-pertanyaannya terkait dengan budaya positif yang terjadi atau yang sudah ada di sekolah. Waktu selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada teman-teman, mungkin ada yang mau menyampaikan atau mungkin mau berbicara terkait dengan budaya positif yang sudah terjadi di sekolah kita. Saya berikan kesempatan. Baik Ibu Rosli, terima kasih atas materi yang sangat luar biasa dan sangat mendukung kelancaran pembelajaran kita ya di sekolah. Memang sebelumnya memang saya dan Ibu Erin juga kita sama-sama belajar ini dan mungkin dengan teman-teman semua juga sudah ada pembahasan dan kita sama-sama sudah melaksanakan itu. Saya menanggapi beberapa hal yang dalam sesi diskusi ini, bagaimana kita pengalaman kita terkait dengan budaya positif. Jadi yang pertama tentang kesepakatan kelas. Saya mengusulkan mungkin ini kita lebih ke berdiskusi teman-teman, terlebih yang Bapak Ibu wali kelas, kalau memang bisa, kalau memang terjadi kesepakatan kelas di antara wali kelasnya masing-masing itu sudah terjadi. Usul saya kita jangan berhenti sampai di kesepakatan kelas. Jadi nanti kebetulan kita di bagian kesiswaan, jadi nanti kesepakatan nanti misalnya saat ada sebelum senam hari Jumat itu mungkin kita bisa buat kesepakatan sekolah. Nanti kita rancang supaya bisa terjadi kesepakatan sekolah. Jadi dari kesepakatan kelas yang ada kita bawa dia menjadi kesepakatan sekolah. Kita bikin itu kalau memang itu terjadi, dan mungkin nanti teman-teman lain bisa menanggapi itu. Karena saya berpikir kalau misalnya itu lebih dikasih penguatan, pasti nanti akan lebih pelaksanaannya lebih bagus. Jadi tidak hanya wali kelas saja yang berperan, tetapi seluruh warga sekolah, mulai dari anak-anak itu sendiri sebagai kita punya objek yang mau kita artinya subjek yang mau kita perhatikan. Kemudian juga menyangkut dengan Bapak Ibu guru yang bukan wali kelas dan juga Bapak wakil kepala sekolah, Bapak Ibu wakil kepala sekolah dan seluruh jajarannya, begitu. Kemudian terkait dengan segitiga restitusi, langkah-langkah segitiga restitusi, memang sekarang nih teman-teman saya kan kita tuh berada pada posisi yang sama dengan karakter anak-anak kita di sekolah nih setengah mati untuk mendapatkan posisi manajer. Sampai saat ini kalau dia bergeser ke arah pemantau, itu pun hanya beberapa yang bisa kita jadi posisi pemantau. Lebih banyak penghukum. Nah, lebih banyak penghukum. Separuh kita mau berada di posisi teman, tetapi kadang-kadang kalau kita berada di posisi teman, mereka tuh menganggap semacam lepas kontrol begitu kalau kita anggap kita sebagai teman. Jadi bagaimana kita semua berupaya untuk menjadi manajer itu
walaupun masih pembelajaran, tapi saya yakin juga sama, kita butuh proses. Kayak tadi pagi tuh saya omong banyak karena kami piket, Ibu Rosli, kita piket, kita berbicara tentang bagaimana itu masih sebatas pemantau juga belum sampai. Kalau kita bicara tentang disiplin, mereka masih ke penghukum lebih banyak. Nah, ini mungkin tugas kita semua bersama untuk bagaimana sampai kita ada di posisi manajer. Bagaimana anak, tujuan kita dari disiplin positif ini kan adalah anak menjadi seorang yang memiliki rasa disiplin dan menghargai diri sendiri dan bertanggung jawab. Jadi dia sendiri yang harus menentukan itu. Dan itu mungkin butuh proses, butuh kerjasama begitu. Nah, tapi usul saya yang konkret saat ini yang tentang keyakinan kelas ini tadi. Mungkin kita bisa bawa sampai ke keyakinan sekolah. Saya kembalikan, mungkin ada teman-teman lain yang punya pengalaman lebih lain lagi mungkin bisa menyampaikan. Terima kasih untuk kesempatannya. Ya, terima kasih Bu Ika sudah menanggapi atau menyampaikan beberapa hal terkait dengan budaya positif yang dari sekolah kita. Ini mungkin dari teman-teman lain yang mungkin selama ini punya pengalaman pernah membagikan hal-hal baik ini untuk anak didik kita, jadi kita bisa saling sharing di sini, saling berbagi. Kesempatan berikut saya serahkan kepada teman-teman. Mungkin ada yang mau menanggapi atau berbicara terkait dengan hal positif ini. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan, mungkin apa budaya positif kita di sekolah ini sudah kita laksanakan atau belum? Kalau mungkin sudah, kira-kira budaya positif yang seperti apa mungkin kita laksanakan? Mungkin dari teman-teman yang lain, Ibu Feby. Baik, terima kasih. Mungkin saya sedikit bercerita tentang pengalaman posisi kontrol ini. Menyambung dari Ibu Ika, kita masih dalam tahap belajar untuk posisi kontrol sebagai manajer. Pengalaman saya beberapa tahun lalu, ada beberapa anak, ya lumayan banyak, yang posisi kontrolnya saya itu sebagai teman, dan itu saya kemukakan kepada mereka. Terus seiring berjalannya waktu, ternyata saya rasa tidak pas ini nih. Kalau memang teman, mereka ada hal-hal yang melampaui batas antara, jadinya memang maksud saya untuk lebih dekat kepada mereka, lebih terbuka kalau kita sebagai teman. Jadi kalau kita ngomong apa, mereka ikut karena kita sebagai sejajar tadi. Tapi itu tadi ada beberapa hal yang melampaui batas, dan saya rasa tidak pas kalau antara perlakuan murid ke guru seperti itu. Bukan hal yang negatif, tapi untuk etika mungkin ke etikanya. Kalau untuk posisi kontrol sebagai teman, itu nanti lebih banyak ke etikanya, jadi sedikit tidak baik, sedikit melenceng, melampaui batas tadi saya bilang. Ya, jadi mungkin kalau penghukum itu sudah pasti. Mungkin kebanyakan kita itu sudah pasti. Ya, jadi mungkin dalam hal ini nanti kita berjalan pelan-pelan mendalami seperti apa posisi kontrol sebagai manajer itu. Semoga kita bisa berada dalam posisi kontrol yang sebagai manajer itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Feby. Sudah dua teman kita yang menyampaikan terkait dengan budaya positif ini di sekolah kita. Memang ini karena memang sesi berbagi. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu Ika dan Ibu Feby, saya secara pribadi juga sekarang menyadari bahwa selama ini mungkin saya juga keliru. Saya sama dengan teman-teman lain memposisikan diri saya ini kebanyakan itu sebagai penghukum. Seperti yang sudah disampaikan oleh teman kita Ibu Ika tadi, mungkin butuh waktu ini, butuh waktu kita bergeser dari posisi kita sebagai penghukum menuju ke posisi yang terakhir sebagai seorang manajer. Bagaimana kita menyelesaikan masalah anak kita, menyerahkan sepenuhnya kepada mereka sendiri untuk bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Mungkin dari teman-teman lain, saya persilakan kita bisa saling berbagi. Dari Ibu Ima, Ibu Erin mungkin, Ibu Mun, saya persilakan.
berbicara tentang, saya tidak tahu pasti dari penghukum apa sampai terakhir ke manajer tadi. Oke. Iya. Ada berapa? Ada 5 ya? Saya yakin yang terjadi di sekolah kita di sini, yang pertama itu jelas pasti kita semua lakukan ya. Karena kalau tertawa lagi teman lain, kadang saya sendiri berusaha untuk mengendalikan diri, tapi kadang-kadang lepas kontrol juga. Karena memang mau bilang kita sendiri bingung mau salahnya di anak atau memang kita yang salah. Tapi terkadang anak kita juga kadang-kadang kita lepas kontrol, sehingga pada saat itu kita menempatkan posisi kita terpaksa sebagai penghukum. Seperti itu. Yang berangkat dari itu, yang pertama pasti, yang kedua itu setelah selesai kita menghukum, rasa bersalah itu pasti ada. Kadang-kadang kita setelah melakukan kesalahan baru kita renung, kita bisa melakukan kesalahan. Kadang kita berusaha untuk tidak melakukan di yang posisi yang pertama tadi. Terus yang ketiga, kadang anak kita tidak bisa menyesuaikan. Saya berhadapan dengan siapa, seperti yang disampaikan oleh Vivi tadi. Ketika kita, misalnya bagaimana? Hubungan kita dengan mereka itu sudah semakin dekat. Kadang mereka tidak sudah bisa mengendalikan diri, tidak tahu lagi ini siapa. Seperti yang kemarin juga ada satu siswa pernah saya tegur juga di ruang guru. Mungkin kedekatan dia dengan Pak Arno mungkin seperti itu tadi, sudah anggap teman. Ketika dia masuk di ruangan guru juga, dia tidak lagi menyapa dengan Pak, dia langsung berteriak, Pak Arno, seakan tidak ada lagi. Sementara kalau memang antara sesama rekan guru mungkin kita berpikir masih wajar-wajar saja ya. Tapi kalau siswa, apalagi dia masuk ke ruangan guru, langsung menyapa di hadapan Pak Arno, di hadapan dengan teman-teman gurunya, langsung dia pakai berteriak. Itu yang mungkin ya. Terus sebagai pemantau pasti guru dia fungsi dengan juga bagaimana kita tidak hanya mengajar tapi mendidik. Dalam hal ini kita juga memantau perkembangan dari sikap intelektual mereka dan juga sikap kepribadian mereka. Manajer walaupun tidak seperti di sebuah institusi besar, seorang guru pasti manajer, pasti memimpin dirinya. Tapi dari semasa kelas-kelas rendah lah seperti itu. Bagaimana kita memanage diri kita, memanage siswa, walaupun ya asal tadi kelas-kelas rendah sesuaikan dengan kemampuan kita, sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah kita. Saya yakin semua tahap itu sudah kita lakukan di sekolah ini. Kita berusaha sekuat mungkin untuk tidak menghukum, karena ada privasi yang di ujung rotan, ada apa itu tuh yang ada lagi yang lari ke ham-ham segala macam. Kita berusaha takut akan itu, tapi yang kembali ke mental anak kita dengan terpaksa sepertinya. Tapi kalau memang semakin banyak pengalaman yang kita dapatkan, misalnya dari teman-teman guru penggerak, dari kegiatan berbagai praktik baik ini, mungkin pelan-pelan kita bisa berusaha untuk mengurangi yang tingkat atas tadi. Saya yakin, tapi ya berusaha ya, novena terus kita bisa diberikan kesabaran yang melampaui siapa itu. Itu saja. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Monik. Ini kita sudah menyampaikan ya banyak hal. Tadi juga menarik sekali Bu Monik menyampaikan bahwa ketika beliau memposisikan diri sebagai seorang penghukum, saat itu tuh tentu rasa bersalah itu pasti muncul. Saya juga saya mau menceritakan atau mungkin berbagi sedikit bahwa ketika saya memposisikan diri sebagai penghukum, saya bukan merasa bersalah Bapak Ibu, bukan itu teman-teman. Yang saya rasa
itu, saya berpikir bahwa apa yang saya lakukan sebagai penghukum itu benar karena membuat anak takut. Anak ikut apa yang kita mau. Saya berpikir begitu. Karena saya tidak pernah merasa bahwa ini yang saya lakukan ini salah, tidak baik. Malah sebaliknya, saya berpikir apa yang saya lakukan itu memang benar. Seharusnya seorang guru melakukan hal itu, harus menghukum, harus bertindak keras. Supaya apa? Apa yang kita mau itu mereka ikut. Misalkan kita meminta mereka mengerjakan tugas ataupun hal-hal lain, sebagai seorang pendidik kan harus ikut guru. Ternyata itu sangat keliru teman-teman. Kemudian dari sana saya mungkin sudah melakukan refleksi. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, karena ini hal berbagi praktik baik, saya sudah berusaha pelan-pelan sekarang. Mungkin bukan membalikkan telapak tangan langsung jadi, tidak. Sudah berusaha pelan-pelan menggeser posisi itu menuju ke hal yang lebih baik. Tentunya teman-teman mungkin bisa berbagi pengalaman apa kira-kira. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, kira-kira apa yang kita rasakan? Seperti apa? Mungkin tadi itu baru bisa dari saya, mungkin dari Ibu Muni merasa ada dua rasa yang dialami. Mungkin dari teman-teman lain mungkin punya perasaan yang berbeda. Mungkin kita bisa berbagi di sini. Baik. Jangan marah teman-teman, saya ngomong lagi. Saya kira dari pembahasan antara Ibu Feby, Ibu Moni, saya rasa saya ini kembali terbersih teman-teman. Mungkin kuncinya tuh salah satunya komunikasi kayaknya. Ilmu komunikasi berbahasa yang kita punya karakteristik anak-anak ini sangat besar. Ibu Roslin sebagai guru bahasa Indonesia juga. Saya rasa tuh saya berpikirnya begini, mungkin apa yang ingin kita sampaikan, anak tuh tidak tangkap yang kita mau juga. Karena itu yang pertama, bahasa yang mereka gunakan di rumah ini kan kita kembali lagi berpusat pada anak. Kita lihat kita karakteristik anak ini kan anaknya dengan di rumah berbahasa daerah, sampai di sekolah dia pakai bahasa baku kita acuhkan. Mungkin pada kesempatan ini mungkin salah satu saya kemarin yang di EPLS saya lihat anak-anak berbahasa daerah banyak sekali. Mungkin kita Bapak Ibu guru semua mungkin bisa termasuk kita Bapak Ibu guru juga nih, jangan pakai bahasa itu kalau di depan ya. Kalau kita sendiri tidak apa-apa, supaya komunikasinya lebih enak. Kadang-kadang apa yang kita ingin sampaikan mereka tidak paham. Itu yang pertama. Terus kemampuan komunikasi anak. Terus yang berikut, kita punya anak ini karakternya susah omong. Mereka mau omong, mereka susah untuk sampaikan. Sementara di dalam segitiga restitusi itu kan mereka harus bisa mengungkapkan sendiri, menyelesaikan masalah sendiri. Seperti pegadaian, menyelesaikan masalah dari masalah. Mereka menemukan sendiri solusi untuk mereka bekerja. Sementara kita punya anak mau omong itu susah, minta ampun. Itu yang kadang-kadang kita sebagai guru menjadi bahan refleksi untuk bagaimana mau angkat mereka untuk bicara begitu, menumbuhkan kepercayaan diri mereka untuk mereka bisa omong apa yang mereka mau. Susahnya kita ampun ya teman-teman kita di kelas, kalau kita mau ajak mereka untuk diskusi ini mereka lebih banyak garuk-garuk kepala. Jadi kayaknya kalau menurut saya untuk menerapkan disiplin ini selain kita juga punya segala macam tadi dari disiplin segala macam, kita juga melihat itu terus tentang mereka punya karakteristiknya itu yang harus kita perhatikan. Karena Ibu Roslin anak-anak kita ini memang kompleks sekali, karakteristiknya tuh keras daerah kita nih. Mereka buang udah sembarang sampah. Kita lihat 1 jam kita belajar di kelas, kita keluar dari ruangan tuh kelas sudah posisi pasir semua. Itu memang ya artinya kayaknya kita lebih banyak ke arah refleksi bagaimana terus menerus kita beritahu mereka supaya mereka berubah. Mungkin salah satu itu tadi berbahasa itu dengan ajak mereka untuk berbicara. Mungkin teman-teman kita nih lebih banyaknya nanti pas akhir itu kita bicara tentang kita punya kegiatan-kegiatan yang berpusat pada murid. Ya memang kembali lagi menyangkut kepada DANA, tapi bagaimana juga kita harus bicarakan itu. Karena kalau untuk mengembangkan disiplin positif ini nih, kita butuh itu untuk supaya mereka, misalnya mereka mau bisa berbicara lewat kegiatan-kegiatan yang harus kita yang istilahnya menyediakan media, memfasilitasi menyediakan media mereka yang terlibat sebagai pesertanya begitu. Jadi kayaknya ini kalau Bapak kepala sekolah hadir saya rasa lebih bagus. Tapi saat ini
Bapak beliau tidak berkesempatan hadir, tapi nanti saat terakhir itu teman-teman mungkin kita bisa bicarakan. Salah satunya yaitu meningkatkan berbagai kegiatan-kegiatan yang bisa menumbuhkan mereka punya ini supaya disiplinnya bisa jalan begitu. Kegiatan-kegiatan nanti kita bisa usulkan ya Ibu Rosli, teman-teman, apa-apa yang kira-kira bisa meningkatkan mereka punya apa untuk membentuk mereka punya karakter ini. Itu kita guru yang menyediakan, anak menjalankan begitu, sambil mereka sendiri mengeksplor sesuai dengan minat dan bakat potensi yang mereka punya gitu. Lebih ke arah sekolah sekarang, bagaimana untuk menciptakan ruang. Selain kita Bapak Ibu guru mata pelajaran, juga sekolah menyediakan itu. Kayaknya kita sepakat teman-teman, di rapat kita kayaknya harus kebahas, harus omong kayaknya yang menyangkut dengan ini mungkin. Itu mana kakak? Ada tanggapan? Ini kita diskusi lepas saja ya? Kita berbengkok satu kadang berpikir begini, kalau soal nilai itu dia perlu nilai anak nilai hasil. Di sesi dialog diskusi ini teman-teman sudah menyampaikan banyak hal, kita sudah membagi banyak hal terkait dengan apa yang menjadi pengalaman kita selama di sekolah ini. Ternyata selama ini kita memang sudah melaksanakan yang namanya budaya positif. Mungkin dalam perjalanan itu butuh pembenahan dari kita sebagai pendidik terkait dengan yang sudah dibagikan tadi. Bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai guru dalam posisi kontrol dan lain-lain. Terima kasih teman untuk kesediaan waktunya bersama saya. Saya mohon kiranya teman-teman terus mendukung kegiatan saya ini sampai akhir nanti saya menyelesaikan diklat calon guru penggerak ini di bulan November. Saya tetap mohon dukungan dari teman-teman semua. Dari tempat ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Guru penggerak juga punya tugas untuk mengajak, menghimbau kepada teman-teman. Kembali teman-teman silakan mendaftarkan diri di calon guru penggerak karena angkatan 10 ini sudah sementara berjalan, sudah dibuka. Baik teman-teman, kami menunggu teman-teman untuk bergabung bersama kami. Terima kasih. Selamat pagi. Iya, ketika guru masih di dalam kelas